Untuk modul 3 ini, nama modulnya pengukuran kerja secara fisiologis. Tujuan praktikumnya itu untuk memahami perbedaan beban kerja atau cara kerja dapat berpengaruh terhadap aspek fisiologis manusia. Yang kedua, mampu melakukan pengukuran kerja dengan menggunakan metode fisiologis. Untuk yang ketiga, menentukan besar beban kerja berdasarkan kriteria fisiologis. Yang keempat, merancang sistem kerja dengan memanfaatkan hasil pengukuran kerja dengan metode fisiologis. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu mampu membuat grafik yang menghubungkan antara intensitas beban kerja, lari pada kecepatan atau kemiringan tertentu dengan heart rate dan lama waktu. Terus yang kedua ada pemulihan atau recovery period. Yang ketiga itu mampu menghitung lama waktu istirahat total rest time. Yang keempat, mampu menghitung besar energi expenditure pada suatu pekerjaan tertentu berdasarkan intensitas heart rate. Yang kelima, mampu menentukan besar beban kerja untuk pekerjaan tertentu. Dasar teorinya secara garis besar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kerja manusia, dapat dibagi atas dua kelompok. Yang pertama itu faktor diri atau individual, seperti sikap, sifat, sistem nilai, karakteristik fisik, minat, motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor situasional seperti lingkungan fisik, mesin dan peralatan, metode kerja, dan lain-lain. Terus berikutnya ada pengukuran kerja dengan metode fisiologis. Dalam suatu kerja fisik, manusia akan menghasilkan perubahan dalam konsumsi energi, heart rate, temperatur, dan perubahan senyawa kimia dalam tubuh. Kerja fisik ini dikelompokkan oleh Davis dan Miller. Yang pertama, kerja total seluruh tubuh yang mempergunakan sebagian besar otot, biasanya melibatkan 2/3 atau 3/4 otot tubuh. Yang kedua, kerja sebagian otot yang membutuhkan lebih sedikit energi expenditure karena otot yang digunakan lebih sedikit. Yang ketiga, kerja otot statis, yaitu otot yang digunakan untuk menghasilkan gaya tetap tanpa rumus untuk konsumsi energi, di mana itu rumusnya Y sama dengan 1,80411 dikurangi 0,0229038 X ditambah 4,71733,10 pangkat min 4 X pangkat min 2. Yang dimana untuk Y ini itu energi dengan satuan kilokalori per menit. Untuk X itu kecepatan denyut jantung per menit. Terus untuk berikutnya di sini ada rumus konsumsi energinya sendiri. Rumusnya KE sama dengan ET kurangi EI. Yang dimana untuk KE itu konsumsi energi untuk suatu kegiatan kerja tertentu. Untuk ET pengeluaran energi pada saat waktu kerja tertentu. Untuk EI pengeluaran energi pada saat istirahat. Ini untuk berikutnya itu ada rumus waktu istirahat yang dibutuhkan dalam 1 menit. Jika denyut nadi dipantau selama istirahat, maka waktu pemulihan untuk beristirahat meningkat sejalan dengan beban kerja. Dalam keadaan yang ekstrim, pekerja tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup sehingga mengalami kelelahan yang kronis. Murrell membuat metode untuk menentukan waktu istirahat sebagai kompensasi dari pekerja fisik. Yang dimana rumusnya R sama dengan T dalam kurung W kurangi S dibagi W kurangi 1,5. Yang dimana untuk R sendiri itu waktu istirahat yang dibutuhkan dalam 1 menit. Terus ada T-nya juga itu total waktu kerja dalam menit. Terus ada W konsumsi energi rata-rata untuk bekerja dalam kalori per menit. Terus untuk S sendiri itu pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan dalam kalori per menit. Biasanya 4 atau 5 kalori per menit.
Berikutnya itu ada fatigue. Fatigue sendiri adalah salah satu kelelahan yang terjadi pada syaraf otot-otot manusia sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya kerjakan pergerakan, maka timbul fatigue akan lebih cepat. Timbul fatigue ini perlu dipelajari untuk menentukan tingkat kekuatan otot manusia sehingga kerja yang akan dilakukan atau dibebankan dapat sesuai dengan kemampuan otot tersebut. Ralph and Bemes menggolongkan kelelahan dalam 3 bagian. Yang pertama itu perasaan lelah, yang kedua kelelahan karena fungsi fisiologis dalam tubuh, yang ketiga menurunkan kemampuan kerja. Pada dasarnya kelelahan terjadi jika kemampuan otot telah berkurang dan mengalami puncaknya bila otot-otot sudah tak mampu lagi bergerak. Kelelahan sempurna. Faktor yang mempengaruhi fatigue itu yang pertama besarnya tenaga yang dikeluarkan, yang kedua itu ada kecepatan, yang ketiga ada cara dan sikap melakukan kegiatan, yang keempat ada jenis kegiatan, yang kelima ada jenis kelamin, dan yang terakhir itu ada umur. Nah ini untuk alat dan bahan praktikum. Di sini yang dipakai di reguler kemarin itu ada 2 alatnya. Yang pertama ada sepeda statis dan yang kedua itu ada treadmill. Terus ada pulse meter untuk menentukan denyut awal yang akan melakukan aktivitas kerja. Itu kalau misalkan denyut awalnya normal itu bisa ngelakuin aktivitas, tapi ketika tinggi atau terlalu rendah disarankan untuk diganti dengan yang lebih fit. Terus di sini ada stopwatch yang dimana untuk sebagai timer. Nanti itu ada 10 menit waktu istirahat dan 8 menit waktu kerja. Jadi setiap 1 menit itu dicek denyut jantungnya itu ada di angka berapa, terus nanti dimasukkan ke lembar kerja praktikum. Nah ini untuk prosedur praktikum. Yang pertama, pilih 1 orang praktikan dan masing-masing kelompok yang memiliki postur tubuh yang ideal untuk pengujian fisik. Yang kedua, ukur denyut nadi pada saat istirahat. Yang ketiga, pasang pulse meter pada jari untuk mengukur denyut nadi. Yang keempat, lakukan praktikum dengan menggunakan sepeda statis sesuai dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit dengan beban ditentukan oleh asisten selama 8 menit dengan istirahat 10 menit. Pada saat bersepeda, 1 orang praktikan mencatat denyut jantung pada waktu yang ditentukan dan 1 orang mengamati pulse meter. Yang keenam, ukur denyut nadi pada menit ke-1 sampai ke-9 dan menit ke-10 masing-masing selama dan setelah selesai melakukan praktikum. Nah ini untuk yang periode recovery kurang lebihnya sama kayak ketika melakukan aktivitas. Nah, jadi untuk modul 3 ini cukup enggak ada pengolahan data seperti modul 1, jadi pengolahan datanya manual dan perhitungannya juga cukup sederhana dibandingkan modul 2, termasuk masih matematika dasar, cuman perhitungan konsumsi energi sama nilai G ini, terus sama waktu istirahat. Nah ini nilai R, dan mungkin bisa dilihat terlebih dahulu untuk video pengambilan datanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Faisal Sorigi. Sini saya sebagai asisten praktikum ekonomi dan perancangan studi. Di sini ada Kali ini kita akan membahas video tentang pengambilan tiga, yaitu modul 3. mengurai kerja secara fisiologis. Pada modul ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama yaitu memahami perbedaan beban kerja atau cara kerja dapat berpengaruh terhadap aspek fisiologi manusia, yaitu mampu melakukan pengurangan kerja dengan menggunakan metode fisiologi. Yang ketiga, menentukan besar beban kerja berdasarkan kriteria fisiologi. Yang keempat, merancang sistem kerja dengan memanfaatkan hasil pengurangan kerja dengan metode fisiologi. Dan tujuan khusus yang pertama yaitu mampu membuat grafik yang menghubungkan antara intensitas beban kerja, lari pada kecepatan atau pemulihan tertentu, dengan heart rate dan lama waktu pemulihan atau recovery period. Yang kedua yaitu mampu menghubungkan lama waktu istirahat total atau total restart. Yang ketiga yaitu mampu menghitung besar energi expenditure pada suatu pekerjaan tertentu berdasarkan intensitas kerja. Yang keempat yaitu mampu menentukan besar beban kerja untuk pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya yaitu alat yang digunakan pada modul 3. Yang pertama ada porsi yang digunakan untuk mengukur detak jantung, kemudian mengukur waktu atau stopwatch. Berikut merupakan cara pemasangan tensimeter. Untuk fungsi tensimeter sendiri yaitu yang pertama digunakan untuk mengetahui kondisi operator, apakah operator itu dalam keadaan normal atau tidak. Yang kedua, fungsi tensimeter sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui detak jantung awal yang nantinya akan dicantumkan pada lembar kerja. Nah, di sini diketahui untuk detak jantung awal yaitu 84 puls. Selanjutnya alat yang digunakan adalah sepeda statis. Mengatur alatnya yaitu kita akan mengatur beban kerja. Yang pertama kita gunakan beban kerja 5. Selanjutnya kita pilih mode pulse. Setelah itu kita atur waktu selama setiap 1 menit. Kita akan catat detak jantungnya pada lembar kerja. Nah, di sini diketahui untuk detak jantungnya yaitu 90 puls yang nantinya akan dimasukkan pada lembar kerja atau studi kasus. Untuk pengambilan data dilakukan sebanyak 8 kali dan setiap pengambilan data dilakukan selama 1 menit. Selanjutnya setelah melakukan 8 kali pengambilan data, selanjutnya yaitu melakukan pengambilan data recovery atau istirahat selama 10 menit, dan setiap menitnya dicatat waktu detak jantung pada lembar. Selanjutnya yaitu kita akan gunakan beban kerja 8. Kita atur. Untuk pengambilan datanya sama, yaitu sebanyak 8 kali dan 10 kali istirahat. Kemudian untuk percobaan kedua secara statis, yaitu kita gunakan beban kerja 1N. Untuk pengambilan datanya sama, yaitu dengan mengambil data sebanyak 8 kali setiap menitnya.
Kemudian untuk waktu recovery yaitu selama 10 menit dan setiap menitnya juga sama dicatat detak jantungnya pada lembar kerja. Untuk alat yang kedua yaitu kita akan menggunakan treadmill. Yang dilakukan pertama yaitu menyalakan treadmillnya, kemudian kita akan memasang alat emergensi yang dipasangkan pada pakaian. Selanjutnya kita tekan tombol start untuk mulai percobaan. Kemudian atur kecepatan atau beban kerja dengan beban 3 km per jam. Nah, di sini diketahui untuk detak jantungnya yaitu 78 puls, yang nantinya kita akan masukkan ke dalam lembar kerja atau studi kasus. Selanjutnya yaitu kita akan mengambil data dengan metode recovery yang dilakukan selama 10 menit, dan tiap menitnya sama juga kita catat detak jantungnya yang nantinya kita akan masukkan ke dalam lembar kerja. Untuk percobaan selanjutnya yaitu kita akan menggunakan kecepatan 5 km per jam. Untuk waktu kerja dilakukan selama 8 menit dan untuk waktu istirahat dilakukan selama 10 menit. Dan tiap menitnya kita catat detak jantung dan masukkan ke dalam lembar kerja. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan secara statis dengan kecepatan 2 km per jam. Untuk pengambilan datanya sama, yaitu kita akan mencatat detak jantung tiap menitnya. Untuk waktu kerja dilakukan selama 8 menit sebanyak 3 kali, dan untuk waktu istirahat dilakukan selama 10 menit sebanyak 3 kali. Mungkin untuk pengambilan data modul 3 secara fisiologi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Modul 3. Ini sebelum lanjut ke pengolahan datanya, nanti saya perlihatkan salah satu contoh laporannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Saya menghitung tangan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin saya lanjutkan dulu ya untuk modul 3 ini. Mungkin gametin bukan dulu, kayak wong tua. Langsung buka garasi, bagasi. Sebenarnya apa? Sebenarnya sebenarnya.
Oke, izin share screen lagi untuk pengolahan data modul 3. Nah, di sini untuk pengolahan data modul 3 seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Di sini ada denyut nadi awal ketika waktu kerja dan ada denyut nadi ketika ketika beban kerjanya 4 Newton dan ini ketika beban kerjanya 8 Newton. Terus ada waktu recovery juga. Ini untuk kerjanya itu 8 menit, sedangkan untuk waktu recovery-nya 10 menit. Nah, di sini ada denyut ketika recovery, ini untuk menit pertama 116, sedangkan untuk denyut awalnya beban kerja 4 Newton itu 78. Terus setelah itu ada dilakukan secara statis, itu sebanyak 1 Newton banyak 3 siklus. Ini ada waktunya 8 menit sama, terus waktu recovery-nya juga 10 menit. Setelah itu dilakukan pengolahan data. Yang pertama, menghitung waktu kerja untuk menghitung X rata-rata sama untuk menghasilkan nilai YET. Ini waktu kerjanya rata-ratanya itu 113 denyut per menit. Untuk nilai Y waktu kerja itu 5,24 kal per menit. Untuk waktu recovery juga sama, X rata-ratanya ini didapatin dari total denyut waktu recovery dibagi 10. Terus ada YEI-nya juga, terus ada konsumsi energi YET kurangi YEI. Ini didapatin hasil 1,117. Terus ini ada waktu istirahat total. Ini untuk istirahat yang dibutuhkannya untuk nilai R. Ya, kurang lebih untuk modul 3 ini nggak terlalu banyak perhitungannya, nggak seperti modul 2 ataupun pengolahan data seperti modul 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua yang belum mengerti terkait modul 3 tentang fisiologi sini. Mas Faujan, Mas Ahmad Umar, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Aurelia, Mas Arya. Maaf Mas, saya mau tanya untuk yang nilai pretestnya itu tadi jadinya apakah jadi ditunjukkan? Oh iya, nanti kita tunjukkan Mbak, mungkin setelah selesai sesi penjelasan sampai modul 40, setelah itu nanti nilai pretest dikeluarkan, nanti bisa mengerjakan pretest ulang sama sekalian post-testnya. Baik Kak, terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, mungkin ada yang ditanyakan terkait modul 3, kalau ada yang belum paham. Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya lanjut dulu ke modul 4. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal acungkan tangan aja.
Untuk berikutnya, di sini ada modul 4 dengan nama modul antropometri dalam perancangan sistem kerja. Untuk antropometri sendiri itu merupakan pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh dan aplikasi yang menyangkut geometri fisik, massa, dan kekuatan tubuh manusia. Untuk antropometri sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dinamis, merupakan ukuran tubuh dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat melakukan kegiatan. Contoh, putaran sudut tangan. Untuk yang kedua, itu ada antropometri statis, merupakan ukuran tubuh dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam. Untuk posisi yang telah ditentukan atau standar, contoh tinggi badan, lebar bahu, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya, itu ada tujuan pengukuran antropometri. Pastikan dapat mengintegrasikan berbagai pertimbangan ergonomi, khususnya dari sisi antropometri, untuk menghasilkan rancangan sistem kerja yang efektif, nyaman, sehat, dan efisien, atau yang disingkat ENASE. Nah, untuk peralatan praktikum antropometri sendiri, yang pertama itu ada kursi antropometri, yang kedua ada pengukuran dimensi tangan dan kaki, untuk yang ketiga itu ada meteran, ada timbangan, sama ada lembar kerja modul 4 tentang antropometri. Terus berikutnya itu ada pengukuran antropometri statis, di mana kurang lebih di sini ada 72 yang diukur. Itu yang pertama itu ada TDT, tinggi duduk tegak. Di sini udah ada cara pengukurannya, yang dimana diukur dari ujung rambut sampai ke alas duduk. Terus ada tinggi duduk normal, itu dari belakang hampir sama tinggi duduk tegak. Terus berikutnya ada tinggi mata duduk, itu dari mata sampai ke bawah. Terus ada tinggi bahu duduk, dari bahu sampai ke bawah. Untuk berikutnya ada tinggi siku duduk, dari siku sampai ke alas duduk. Terus ada tinggi sandaran punggung, dari belikat sampai ke bawah. Terus ada tinggi pinggang ketika duduk, itu dari pinggang sampai ke bawah. Berikutnya ada tebal paha, ada tebal perut, sama ada tebal paha. Terus ada tinggi poplitil, itu dari bawah kaki sampai ke pantat duduk. Terus ada pantat poplitil, itu dari bahu kita, dari ujung bahu, dari ujung punggung sampai ke lutut kaki kita. Terus ada pantat lutut, hampir sama kayak pantat poplitil. Terus ada lebar bahu, ada lebar pinggul, ada lebar sandaran duduk, ada lebar pinggang. Ini masih banyak, sampai 72 perhitungan dari hampir semua tubuh kita diukur. Ada berat badan juga, ada jangkauan tangan ke depan, jangkauan tangan ke atas, tentangan tangan, panjang jari 1, jari 2, 3, 4, 5, terus pangkal tangan, lebar jari 2, lebar jari 3, jari 4, jari 5, ada lebar kaki, panjang kaki, ada telapak kaki, terus ada panjang kepala, ada diameter maksimal. Ada sekitar 72 perhitungan antropometri dinamis. Nah, untuk berikutnya pengukuran antropometri putaran lengan
kanan itu nanti menggunakan alat yang ini. Terus ada putaran telapak tangan yang di atas, ada yang sejajar sama bahu, ada yang di atas bahu, terus ada yang mendatar, ada putaran lengan kiri, sama ada untuk mengukur sudut telapak kaki. Nah, untuk modul 4 ini tuh digunain untuk mencari nilai persentil nantinya. Dan untuk nilai persentil itu sendiri nantinya bakal digunain untuk merancang alat atau benda yang sesuai sama ukuran badan kita, agar ketika dipakai itu ukurannya nyaman dan tidak terlalu besar ataupun kecil. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri itu yang pertama ada uji kenormalan data. Nah, yang dimana rekapitulasi seluruh data dimensional praktikan, data yang diperoleh ditambah dengan data yang diambil dari bank data, sehingga jumlah data sebanyak 30 data. Untuk uji kenormalan data sendiri menggunakan software SPSS, hampir sama yang digunakan modul 1. Untuk ujinya itu pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Terus untuk nilai alfanya 0,05. Nah, jadi ini contoh hasil datanya yang dimana, nah ini untuk nilai asin C2 Tailed. Nah, ketika nilai ini lebih besar dari alfa itu dinyatakan normal. Di sini dapat dilihat untuk nilai asin T-nya itu 0,2, yang dimana lebih besar dari 0,05. Jadi data ini tuh, data TDT ini itu dikatakan normal. Nah, untuk berikutnya ada menentukan batas kendali atas. Untuk rumusnya BKA sama dengan X ditambah K kali standar deviasi. Terus untuk menentukan batas kendali bawah atau BKB itu sama dengan X dikurangi K kali standar deviasi. Untuk nilai N, jumlah data pengamatan, untuk nilai K itu konstanta tingkat keyakinan. Ada 99% itu sama dengan 3, 95 sama dengan 2, dan 90 sama dengan 1. Nah, ini untuk pengolahan data, uji kecukupan data, N absen sama dengan K dibagi S dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X 2 dibagi sigma X terus dipangkatkan 2. Dengan keterangan S itu derajat ketelitian, yang dimana nilainya untuk 10% itu alfanya 0,1, untuk 5% alfanya 0,05. Untuk N itu jumlah data pengamatan, untuk N jumlah data teoritis. Jika N aksen kurang dari N, maka data dianggap cukup. Jika N aksen lebih dari N, maka data dianggap tidak cukup dan perlu dilakukan penambahan data di jumlah N aksen kurangi N. Nah, untuk berikutnya itu ada pengolahan data perhitungan persentil. Persentil adalah suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut dengan rumus PI sama dengan X ditambah KI dikali S. Nah, ini ada contoh perhitungan persentilnya dari P1, P5, P10, P25, P50, P75, P90 sama P95. Mekanisme modul 4. Yang pertama, tentukan kebutuhan perancangan. Ini mekanisme yang dipakai untuk merancang produk. Terus ada tentukan populasi pemakai, tentukan sampelnya, tentukan kebutuhan data atau dimensi yang akan diukur, cek sumber data atau lakukan pengukuran langsung, siapkan alat ukur,
ukur, ambil data, terus pengolahan data, visualisasi rancangan, sama evaluasi hasil rancangan. Nah, terima kasih. Untuk berikutnya mungkin bisa dilihat dulu untuk pengolahan datanya untuk modul 4. Bisa dilihat berikut penempatan olahan data. Menggunakan software SPSS. Saya misalkan di sini contoh di GAP. Data sesuai sama yang di SPSS. Kita membuat data bagian TDT. Setelah itu di-analyze untuk ke parametric test, dialog atau channel test. Terus digunakan TDT ke test variabel. Berikut ini merupakan hasil output uji pembekuan. Setelah itu klik analyze lagi, terus di repeat dulu check. Masukkan TDT ke bagian variabel, klik bagian statistik, terus pilih yang persentil. Nah, di sini masukin persentil yang dipakai itu persentil 5, 25, 50, 75, sama 95. Setelah itu tinggal klik OK, OK. Nah, berikut di persentilnya buat. Terlihat di frekuensi, statis, TDT, N, valid, missing, invalid ini 30 data, persentil 5, 25, 50, 75, sama 95. Sini di data untuk 9,55, untuk persentil 25-nya itu di 82,75, di 50-nya 85,5, 75-nya di 90, sama 95-nya di 115,2. Nah, itu untuk pengujian modul 4. Nah, untuk berikutnya di sini ada contoh laporannya untuk modul 4.
Nah, di sini ada hasil uji kenormalan data. Ini yang dipakai nilai asin si 2 thyroid ini. Terus nanti dilakukan rekapitulasi. Terus berikutnya itu ada BKA sama BKB. Ini untuk hasil uji keseragaman datanya. Ini didapetin dari BKA sama BKB. Terus berikutnya ada uji kecukupan data. Ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai. Nah, ini untuk nilai N aksennya. Ketika N aksen ini kurang dari 30 itu cukup, ketika lebih dari 30 itu tidak cukup. Terus untuk berikutnya itu ada perhitungan persentil. Nah, ini untuk hitungan ini nanti yang dipakai untuk merancang produk. Ini ada rekapitulasi persentilnya. Nah, untuk berikutnya ada visualisasi rancang produk. Di kelompok ini ngerancang produk berupa pisau, yang mana data antropometri yang dipakainya itu panjang telapak tangan, panjang jari 5, lebar jari 5, terus ada diameter genggam, lebar telapak tangan, sama tebal telapak tangan. Terus ini untuk persentil yang dipakainya itu persentil 95. Untuk hasil penentuan ukurannya, ini untuk ukuran akhirnya ketika udah ditambah allowance, pelonggaran. Nah, ini untuk desain pisaunya. Nah, mungkin begitu untuk kode 4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman apabila ada yang belum paham terkait modul 3 sama 4 tadi. Mungkin Mas Dani ada yang ingin ditanyakan, atau Mbak Nana. Atau Mas Hingga, Mas Lutfi. Halo, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Mas? Dengar Mas. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Mas, Mbak?
Oke, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Ali. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, untuk ini tadi lupa belum saya perlihatkan untuk gambar kerja yang biasa dipakai untuk praktikum ini seperti ini ya. Jadi ini biasanya pegangan untuk praktikan ketika praktikum mengambil data itu seperti ini. Ada kelompok operator, suhu rendah, suhu sedang, tinggi. Nah, di sini ini tempat mencatatnya ya. Ini misalnya di sini rendah, pertama, kedua, ketiga sampai berulang 10 kali pengambilan. Ini juga 10, 10, 10. ABC formatnya sama. Yang biomekanika masih kosongan semua. Jadi nanti ditentukan saat ini sudah asisten dan sudah menentukannya, tinggal diisi. Terus nanti berapa kali pengambilannya, frekuensinya setiap 1 menit. Peta boxnya di mana? Di tempat apa itu? Dan untuk fisiologi ini seperti ini. Ada yang waktu kerja ini dengan sepeda statis ini dengan 4M 8 kali kerja 8 menit, setiap 1 menit denyut jantungnya dicatat. Kemudian di total rata-rata, kemudian yang sini juga ini untuk 1 selesai, ini hari ke 8M waktu kerja, setiap 1 menit dicatat denyut jantungnya. Oh, ini yang ini 8M, lanjut ke bawah ini recovery. Ini waktu kerja, waktu recovery. Waktu kerjanya 8 menit, recovery-nya 10 menit. Ini juga cuma beda bebannya. Percobaan pertama, ini percobaan kedua. Nah, percobaan yang berikutnya, ini satu rangkaian. Rangkaian jadi dengan siklus 1, 2, 3, ini bebannya satu semua. Bawah ini juga waktu recovery, jadi atas diisi 8 menit, kemudian 10 menit istirahat. Isi lagi yang ini per menit dicatat, kerja, istirahat lagi 10 menit, lagi dicatat lagi 8 menit ini, tiap menitnya dicatat, ini juga dicatat nih. Recovery, jadi kerja istirahat gitu.
jantungnya dicatat. Kemudian fisiologi ini masih cuma dengan treadmill ini. Ini dengan treadmill, ini kecepatannya 2,5. Kerja, ini waktu istirahat, selesai. Kemudian ini waktu kerja, ini waktu istirahat, selesai. Ini dengan treadmill, satu rangkaian seperti tadi. Kerja istirahat, kerja istirahat, kerja istirahat. Kalau yang termometri ini pengambilan datanya ya ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Nanti diukur banyak nanti. Satu orang, dua orang. Seluruh item di tubuh. Nah ini yang dinamis bentuk cuma beberapa yang dinamis. Oke, ini saya tampilkan untuk post-testnya. Yang merasa kurang silahkan dikerjakan lagi, ambil yang terbaik nanti. Ya Rika ini juga harus diulang. Soalnya ada 35 ya. Kalau ada 65 diulang boleh Pak? Boleh. Di tempat pretest tadi ya Pak, linknya ya? Iya. Ini sekalian postnya sudah bisa dikerjakan. Ini sudah publish. Baik. Nah, ini postnya juga bisa dikerjakan. Postesnya di Classroom nggak Pak? Postesnya belum muncul. Sudah, ini. Saya posting ya Pak. Coba di refresh. Oke baik, terima kasih Pak. Bapak. Pak, maaf saya mau mengerjakan pretest lagi tapi kok tidak bisa ya Pak? Tidak ada tempat untuk mengerjakan ulang. Punya email juga ya? Ada Pak. Pakai email satunya, kalau enggak ya. Nah, kalau enggak saya setting ganti, tak bisa ganti settingannya.
pakai email yang lain aja ya Pak? Apa banget? Pakai email lain boleh, kalau enggak sebentar settingannya saya ubah. Post test, pretest. Oke, sudah bisa lah ya. Kalau prioritas itu jumlah soalnya 35 ya, kalau yang post testnya ada 70 kayaknya. Iya sih anjing. Oh, is.